Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan yang ketiga, sambutan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saifullah Yusuf. Kepada Bapak Kiai Haji Saifullah Yusuf, waktu dan tempat disilakan. بما لتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرباتي لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر مع أهل القدر أنثى وذكر Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kulla halalan daiman wa akhilla akhliya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syar nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para hadirin hadirat sekalian ingkang kawula mulyaken. Sasampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dan berkirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula estu gemeter nih. Gemeter sak gemeter-gemetere. Mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ahlan wa sahlan, Gus Pak. Bun, waalaikumsalam bun, mantun bun. Gus Pak, Gus Yahya nasib, wis gemeter, Gus Bahak rawuh meneh, tambah double gemeter ini. Jadi para kiai sekalian, kula estu gemeter ketika Kiai Ahmad Mustafa Bisri ndawi lewat panitia di depan Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk mewakili PBNU memberikan sambutan dalam majelis yang luar biasa mulia ini di tengah-tengah pengurus besar Nahdlatul Ulama kata ingkang rawuh. Nek mboten enten liyane ngoten kula mboten napa-napa. Niki wonten Katib Am, wonten jajaran Surya, wonten wakil ketua umum, 3 wakil ketua umum rawuh niki, Kiai Zulfa Mustafa, Habib Hilal Al-Aidid, wonten Lora Amin Said Husni, ada juga Kiai Miftah Fakih dan ketua-ketua yang lain serta wakil sekjen. Kok kula yang ditunjuk mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama? Niki kula estu gemeter. Lebih-lebih di depan Gus Bahak nih. Gus Bahak ini mboten kenean. Salah titik remuk awak. Padahal pengalaman kula niki nggih lumayan. Dawe Gus saya awakmu bondo mek ngaku NU oleh akeh. Elek-elek ngeten sadurunge Gus Yakut dadi menteri, kula wis dadi menteri disikan. Gus Yakut ketua umum Ansor, kula nggih ketua umum Ansor. Tapi kula dadi menteri disikan. Lumer gara-gara Gus Yakut dadi menteri. Kok Gus Yakut mboten dadi menteri, kula satu-satunya ketua umum Ansor sing dadi menteri. Kena Gus Yakut buyar kabeh niki reputasi. Pernah jadi wakil gubernur 2 periode. Pernah jadi wali kota sakniki niki. Nggih kadang-kadang acara-acara NU sering diundang, tapi untuk memberikan sambutan
mewakili PBNU mboten nate kula gemeter seperti sekarang. Sak gemeter-gemetere kula mboten ngarang, gemeter tenanan. Kula pun kate melayu niku. Mun kate melayu di stop anak buah Gus Yahya dikepung mulai tutuk mriko tarik mriki malih tutuk mriko tarik. Nggih pun lah para hadirin kula kalih panjenengan sami mawon padha-padha santrine nek niat rawuh wonten majelis seperti ini ada beberapa yang kita harapkan untuk kita bawa pulang. Yang pertama tentu kita ingin memastikan kula kalih panjenengan para santri masih terhubung dengan para ulama, para guru, para kiai-kiai kita semua. Jadi kula kalih panjenengan rawuh teng mriki menunjukkan kita masih mau terhubung dan tersambung dengan para ulama, para kiai-kiai kita ini, khususnya yang kita peringati hari wafatnya malam ini. Sing kula pikiraken namung setunggal. Yai Khalil Harun dan segenap zuriyahnya termasuk Kiai Bisri sudah wafat begitu lama, tapi kok cek akeh sing merindukan. Kok makin banyak, makin tahun yang hadir di majelis ini. Kok banyak yang masih mengingat, banyak yang sekali mengirim doa. Pertanyaannya, kira-kira kula golek mati iso napa mboten kaya para ulama, para kiai. Niku pikiran kula niki. Potongan kaya kula niki mangke iso enggak nek mati akeh sing ndongakno. Niki sing kula pikir nek teko teng majelis-majelis kala ngeten. Niku siji, monggo damel perenungan kula kali panjenengan sedaya. Nggih muga-muga minimal bojo lah, anak sik gelem ndongakno, gelem mengingat semua. Niki yang pertama. Yang kedua, niki absen. Kula kali panjenengan niki absen. Alhamdulillah ketemu sik sehat, sik ketok. Ana sing pancet dadi santri, ana sing wis dadi gus, ana sing dadi setengah kiai, ana sing dadi kiai wis khos barang ngoten. Kula ketemu Yai Badawi ya mriku. Barengan kali kula sakniki wis dadi yai khos. Dadi wis lumayan meningkat dadi yai khos. Jadi kita absen satu persatu, lihat satu persatu, saling menyapa. Kalau perlu pada yang dibutuhkan kita saling membantu dengan yang lain. Ini yang kedua, absen. Yang ketiga, dolek tambahi ilmu. Pun mangke Gus Bahak dawuh-dawuh mesti tambah ilmu niku kula kalih panjenengan. Wonten Kiai Said Akil Siraj, Masya Allah orang-orang alim, guru-guru kita semua. Dan tentu yang terakhir adalah barokah dari majelis ini. Mudah-mudahan barokahnya bisa kita bawa pulang dan kebaikan kita selalu bertambah dalam keadaan apapun. Duwe-duwe tetap berbuat baik, semakin banyak yang kita bisa bantu. Tak duwe-duwe tetap berbuat baik dan mencukupi kehidupan kita. Niki yang kita harapkan barokahnya. Para kiai hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken, terakhir. Kula niki kali kanca-kanca diajak Gus Yahya bantu di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi setelah Gus Yahya terpilih niku beberapa orang diajak bicara termasuk kula diajak ngewangi Gus Yahya yang telah terpilih sebagai ketua umum. Kebetulan Gus Yahya kali kula niku umure mirip-mirip lah. Padha-padha. Kula diceluk wis ngene ewang ana aku. Ayo kerja. Ndandani jamiyah ini. Nek yai-yai biyen para muassis Nahdlatul Ulama itu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga di tengah-tengah penjajahan, di bawah tekanan penjajah, kemudian di bawah tekanan pemerintah Orde Baru, bisa mewariskan
Nahdlatul Ulama yang makin tahun pengikutnya makin banyak. Kiai-kiai kita muasis Nahdlatul Ulama niku waktu mendirikan NU niku enggak gampang, enggak koyok sakniki ngeten, suasananya suasana dalam tekanan yang luar biasa. Tapi mampu dan bisa. Kenapa dawuh Gus Yahya? Karena yai-yai niki nggih digdaya tenan. Nggih sakti ilmune tinggi, ngamale akeh, istiqomah. Sementara sekarang ini makin sulit cari kiai-kiai yang hebat-hebat seperti itu. Kalau toh ada, bisa dihitung jari, salah satunya Gus Bahaim. Salah satunya Yai Said Agil, Kiai Mustafa Bisri, gak banyak lagi kayak dulu. Ketika Gus Dur jadi ketua umum, kata Gus Yahya, banyak wali-wali di sekitarnya. Ulama-ulama sepuh, ulama-ulama hebat itu banyak sekali. Pada saat Yai Hasyim Muzadi masih ada sisa-sisanya. Pada saat Yai Said kemarin masih ada sedikit-sedikit. Barang aku jadi ketua umum ini tak goleki kok tambah angel ketemu nih mau wali kota tok gitu. Oleh karena itu untuk abad kedua ini dawuh Gus Yahya kita harus bekerja dengan strategi baru membuat jamiyah kita ini lebih kompatibel terhadap keadaan dengan melakukan 3 hal. Napa niku Gus? Pertama, krono jumlah tambah akeh, survei terakhir menunjukkan pengikut Nahdlatul Ulama itu sudah lebih dari 150 juta di Indonesia ini. 56% dari penduduk muslim. Maka mau tidak mau NU yang sudah besar ini tidak boleh dibuat kecil lagi. Dan tidak ada pilihan adalah kaderisasi harus jalan karena pengurus-pengurus itu semua harus melalui kaderisasi biar tahu apa yang harus dikerjakan ketika menjadi pengurus di semua tingkatan. Jadi warga niki kata, tapi pengurusnya harus melalui kaderisasi. Niki masuk akal banget Gus Yahya. Yang kedua, dakwahnya Nahdlatul Ulama harus lebih tajam lagi. Majelis-majelis seperti ini bagian dari majelis dakwahnya Nahdlatul Ulama. Tapi ke depan dakwahnya harus masuk ke rumah-rumah tangga, masuk ke keluarga-keluarga agar keluarga-keluarga yang ada di berbagai tempat itu bisa merasakan peran dan kehadiran Nahdlatul Ulama lewat berbagai-bagai program. Maka itu Gus Yahya mencanangkan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama yang itu nanti ingin menyapa secara langsung ke keluarga-keluarga di setiap daerah masing-masing. Dan yang terakhir, dawuh Gus Yahya, sing penting kita harus bertransformasi, NU harus juga melibatkan teknologi, digitalisasinya harus berlangsung dan berjalan dengan baik. Nah setelah itulah saya yakin mantep akhirnya siap membantu Gus Yahya dengan teman-teman ini dan sekarang sudah 2 tahun lebih banyak yang sudah dikerjakan. Mohon restu panjenengan sedaya, mudah-mudahan Rois Am, Ketua Umum dan semua jajaran diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahkodai Nahdlatul Ulama di abad kedua ini. Dan ini nggih istimewani Gus Yahya niki kali Rois Am. Jadi pas mimpin pas transisi dari abad 1 ke abad kedua. Penutup para hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken niki menjelang Pilpres. Allahumma sholli ala Muhammad.
Salah satu manfaatnya hadir teng majelis kol kayak niki mangke nggih panjenengan bisa ningali isyarat-isyarat. NU itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, dukung-mendukung, dan itu terus-menerus disampaikan oleh Gus Yahya. Tapi Gus Yahya dengan Rois Am itu sebagai pengasuh pesantren, ya ditanya oleh yai-yai yang lain, kira-kira yok nopo niki 2024. Lu NU gak melok-melok. Ngoten jawabnya Gus Yahya, NU ndak ikut-ikut. Lah tapi panjenengan lak krungu-krungu Gus. Panjenengan mestine lak ya dijak konsultasi. Panjenengan mestine lak dibisik-bisiki ya. Wong kula tingali panjenengan teng koran nggih ketemu presiden, nggih ketemu menteri-menteri, nggih ketemu tokoh-tokoh. Mosok mboten enten sing iso dibocor-bocorno ta Gus setitik. Dibanggen ndak ada NU is NU. Itu urusan partai politik. Mboten Agus nggih tetep bocorane niku. Zamane Gus Dur nggih ngoten tapi enten bocorane. Zamane Yai Said nggih ngoten enten bocorane, jenengan niku mboten enten bocorane blas. Para hadirin sekalian ingkang kawula mulyakaken, Rois Am kali Gus Yahya akan tetap konsisten pada jalur khitoh yang ditetapkan di dalam muktamar sampai dengan muktamar yang terakhir ini. Tetapi tentu perkembangan situasi dan politik itu tidak bisa dijauhkan dari Nahdlatul Ulama. Maka itu kemarin Rois Am dan Ketua Umum pada saat Munas Alim Ulama dan Konbes beberapa waktu yang lalu meminta kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tetap tenang, jangan buru-buru, sabar, tunggu siapa yang nanti benar-benar final sungguh-sungguh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ojo kesusu-susu. Sebab politik niku dinamis, kadang-kadang wong wis klambi putih siap budal terus gak sido. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sabar dulu. Gus Yahya kali Ketua Umum tetap mengikuti perkembangan, tapi perkembangan politik itu dinamis dan yang menentukan memang adalah partai politik. Kalau ditanya mau sikapnya seperti apa ya belum bisa dijawab hari ini, tunggu mawon, nanti tentu ada bocoran-bocorannya yang tentu tidak menggunakan lembaga. Maka itu ditunggu mawon. Panjenengan mumpun terpengaruh enek wong cepet-cepet deklarasi, cepet-cepet mencolot, cepet-cepet santai mawon. Mboten usah nganu, mboten usah buru-buru. Sabar mawon. Nggih, ngoten nggih. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih nyuwun agung pangapunten Gus Yahya nek kula sampai sing kula sampaiaken iki wonten mboten tepak-tepake. Nggih salah sampean dhewe kok menunjuk saya sebagai wakil dari PBNU. Ngoten nggih. Matur nuwun kula Saifullah Yusuf, mbok bilih wonten kurang-kurangipun nyuwun agunge pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazukil kulla halalan daiman wa akhilla aqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirabi ridhomika uyul waqdi anna Rabbana kulla duyul qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur